Ya, jadi industri telco dalam bentuk retail di bidang seluler atau mobile sekarang memiliki pelanggan yang lebih besar dari populasi Indonesia. Jadi 300 juta masyarakat Indonesia sekarang adalah pelanggan seluler. Dan jumlah pelanggan ini jauh lebih besar ketimbang pelanggan yang dimiliki oleh bank misalnya, nasabah atau listrik dan lain-lain. Nah, dari 300 juta pelanggan seluler, belanja mereka untuk seluler hari ini setahun sekitar 200 triliun rupiah. Jadi sebuah industri yang sangat besar yang harus dikelola secara efisien. Nah, oleh karena itulah ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah coverage yang intensitasnya luas dari Sabang sampai Merauke. Kedua adalah kapasitas dari industri tersebut. Ketiga adalah cost, biaya. Keempat adalah quality, dan kelima servicesnya. Jadi C3QS ini harus menjadi sebuah pedoman penyelenggaraan industri seluler, sehingga suatu hari masyarakat akan bisa menikmati sebuah sinergi antara operator seluler yang ujungnya adalah penurunan tarif karena terjadi efisiensi. Nah, oleh karena itulah isu yang ada di awal tahun ini tetap merupakan kelanjutan dari isu yang ada di tahun 2016. Bagaimana pemerintah dapat menyelesaikan segera permasalahan terkait revisi peraturan pemerintah nomor 52 mengenai network sharing dan interkoneksi. Selama isu ini masih menggantung, pending terus, maka industri pun akan bingung. Rencana kerja anggaran mereka 2017 tergantung asumsi-asumsi bagaimana network sharing dan interkoneksi ini harus diputuskan oleh pemerintah. Dan ujung-ujungnya adalah sebuah penggelaran yang tidak bisa dilakukan bersama-sama oleh operator secara sinergi dan berbagi. Itu yang satu. Kedua adalah bagaimana industri yang besar ini dapat menyerap produk dalam negeri. Jadi ketergantungan kita terhadap produk-produk dalam negeri, terutama infrastruktur, sangat tinggi. Jadi industri dalam negeri harus mendapatkan sebagian daripadanya. Ini diperlukan juga komitmen tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari operator itu sendiri dan strategi dari industri yang ada, misalnya BUMN, PT Inti, atau industri-industri swasta yang lain. Ketiga adalah masyarakatnya sendiri. Masyarakat sekarang sudah harus lebih pandai, harus lebih cermat, agar mereka bisa memanfaatkan handphone yang ada di tangan mereka, ponsel yang ada di genggaman mereka untuk bisa meningkatkan kehidupan mereka dalam bermasyarakat bernegara. Nah, ini dengan cara implementasi smart city oleh pimpinan di kabupaten maupun di kota-kota. Jadi oleh bupati dan wali kota. Nah, dengan demikian maka kalau semuanya ini sinergi terpadu, maka kita bisa menjadi sebuah masyarakat yang hidup dalam sebuah suasana smart nation. Smart nation ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah smart people. Smart people yang ada di handphone akan menjadikan sebuah penggunaan handphone, penggunaan WhatsApp misalnya, Messenger, secara tertib, sopan, sejuk, sehingga tidak terjadi lagi seperti yang kita perbincangkan
hari ini, yaitu adanya banyak hoax, adanya pelecehan, adanya pencemaran nama baik dan lain-lain. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka masyarakat informasi Indonesia yang dicita-citakan oleh Kementerian Informatika, Komunikasi dan Informatika dapat terwujud. Kita harapkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi sampai 2019 nanti, masyarakat digital Indonesia betul-betul bisa menikmati sebuah suasana digitalisasi yang kontribusi industri dalam negerinya juga tinggi. Jadi jangan sampai kita menjadi masyarakat digital tetapi menggunakan produk-produk luar negeri, baik aplikasinya, kontennya, maupun infrastrukturnya. Jadi kita harapkan sinergi bersama bisa menjawab tantangan kita ke depan ini sesuai dengan tema seminar hari ini. Bagaimana masyarakat ekonomi bisa bersama-sama membangun masyarakat industri sekaligus bisa menjawab tantangan masa depan, yaitu dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas harus dibarengi dengan masyarakat yang intelijensianya cukup, yaitu smart people. Smart people menghasilkan smart nation juga sebaliknya bisa memeratakan smart people.